Selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat 14 sampai pasal yang ketiga ayat yang keempat. Jadi saudara tahu, bulan ini tema kita adalah mengenai kehendak Tuhan atas kehidupan rohani kita. Tema tahun ini, Your Will Be Done. Jadilah kehendakmu dalam hidup kita. Untuk bulan ini kita mau belajar apa kehendak Tuhan atas kita sekalian di dalam kita mengikut Dia. Mari kita baca 1 Korintus pasal kedua, mulai ayat 14 sampai pasal ketiga ayat yang keempat saja. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, dua, tiga. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, menurut World Population, jumlah penduduk dunia saat ini diperkirakan sekitar 6,8 miliar. Dari sekian banyak orang di dunia ini, kita bisa kelompokkan mereka di dalam 3 golongan manusia. Semua orang di dunia ini, kalau kita mau kelompokkan, jatuh di dalam 3 golongan atau kelompok orang. Kelompok yang pertama itu adalah orang dunia. Ya, ini merupakan penduduk dunia secara umum, people of the world. Mereka belum mengenal Kristus. Mereka ini merupakan kelompok yang terbesar, saudara. Nah, karena jumlahnya begitu banyak, ada macam-macam orang di dalam golongan ini. Ada yang tidak berpendidikan, tapi juga ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi, para profesor yang punya pengetahuan begitu luas. Tapi saudara, karena mereka belum memiliki Roh Kudus, meskipun otak mereka pintar, mereka belum mampu untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan di ayat 14 dari 1 Korintus pasal 2, disebutkan tetapi manusia duniawi. Ya, lebih tepatnya ini manusia dunia, saudara. Di dalam bahasa Inggris disebutkan the man without the spirit. Jadi mereka ini orang-orang dunia yang masih belum
diterangi hatinya, pikirannya oleh Roh Kudus, sehingga mereka belum bisa mengerti akan kebenaran Allah. Sehingga saudara, bagi orang-orang dunia ini, berita Injil itu seringkali dianggap suatu kebodohan. Masa lo percaya sama orang yang disalib? Bagi mereka itu, kita itu tidak masuk akal, ya. Kenapa Yesus kok disembah? Yesus kan tukang kayu, anak dari Maria dan Yusuf, orang biasa. Mengapa engkau menyembah dia, mengagungkan dia? Bagi orang dunia ini, saudara, kebenaran itu bersifat relatif. Apa yang bagi kamu benar, belum tentu bagi aku benar. Bagi mereka moralitas itu juga subjektif. Sehingga saudara, mereka kadang tidak bisa mengerti kenapa kita tidak setuju dengan pernikahan sejenis misalnya. Kenapa kita tidak setuju dengan aborsi. Karena bagi mereka moralitas itu sifatnya relatif, subjektif. Kalau memang kamu tidak menghendaki mau punya anak, ya sudah, it's up to you. Kamu bisa abort. Saya mengerti? Karena mereka tidak menempatkan diri mereka kepada otoritas Tuhan. Ingat, mereka belum menerima Roh Kudus. Sehingga bagi mereka, siapa yang menjadi standar kebenaran? Siapa yang menjadi standar untuk memutuskan sesuatu? Diri mereka sendiri. Prinsip mereka, if it feels good and you like it, just do it. If you don't expect to have another child, just abort it. Nah, saudara, kita tentu perlu mendoakan mereka, ya, supaya Roh Kudus membimbing, bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Memang saudara, kadang mereka salah paham, ya. Mereka berpikir kita yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan mereka ini, kita dianggap apa? Narrow minded, ya, fanatik, hatred dan sebagainya. Padahal bukan, ya. Kita hanya tidak setuju dengan pandangan moral, dengan prinsip-prinsip kebenaran yang mereka anut. Karena bagi kita, otoritas kita adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu yang kita pegang. Saudara, engkong saya dari pihak mama, ya, my grandpa from my mother's side, itu dulu adalah orang yang tidak suka, saudara, dengan orang Kristen. Bagi dia orang Kristen itu orang yang dibodohi, ya, sama orang Belanda. Zaman dulu masih dijajah Belanda, saudara. Ya, itu agamanya wong Londo. Kita orang Chinese itu punya kepercayaan sendiri. Gitu. Somehow grandma saya itu menjadi orang Kristen, saudara. Engkau saya itu kesel sekali. Kamu kok bisa jadi orang Kristen? Di keluarga kita tuh tidak ada satupun yang Kristen. Tapi grandma saya ini berdoa terus, Tuhan, buka hatinya, tolong selamatkan suami saya. Saudara, setiap kali ada kesempatan hamba Tuhan, mak saya itu ngundang ke rumah, saudara, ya, supaya menginjili engkong saya. Tapi engkong saya itu memang dia suka reading, saudara, pengetahuannya luas, didebat, saudara, pendetanya itu seringkali malah tidak bisa menjawab, saudara. Wah, dia bangga sekali, saudara, kalau bisa ngalahin pendeta, saudara. Tapi mak saya terus berdoa. Kalau pas ada bantuan berbicara di kamar, berdoa, Tuhan, buka hatinya, selamatkan suami saya. Dan Tuhan menjawab, saudara. Engkau saya ini yang tadinya begitu kritikal terhadap kekristenan, bisa mengenal Tuhan Yesus. Bukan itu saja, saudara, dia kemudian menjadi penginjil. Jadi tetap bisnis, tetapi setelah bisnis selesai, dia naik sepeda, saudara, di kota Blora itu, menginjili ke desa-desa, saudara. Dia merasakan, oh benar, Tuhan Yesus begitu. Jadi saudara, kalau saudara masih punya anggota keluarga yang dalam kategori orang dunia ini, jangan putus asa. Mungkin itu your parents, your children, your spouse. Doakan.
doakan terus. Oke, ini golongan yang pertama, orang baru disampaikan. Orang apa? Orang dunia. Dunia. Ya. Kelompok kedua adalah orang duniawi. Ini beda, ya. Atau worldly man atau worldly woman. Ya. Orang duniawi. Mereka ini adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Mereka juga memandang diri sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, mereka ini orang Kristen KTP. Singkatan apa itu Kristen tanpa pertobatan? Atau Kristen tanpa pertumbuhan? Atau Kristen tanpa perubahan? Dari dulu ya seperti itu. Ditanya sama temennya, lu itu sudah jadi orang Kristen puluhan tahun kok yang nggak berubah sih? Jawabnya gimana? Aku sih mau seperti Yesus. Coba itu apa kata firman Tuhan? Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Wah, pinter ya. Makanya dia juga tidak mau berubah, saudara. Sami mawon ya, miwon ya. Saudara-saudara, inilah tadi yang disebut oleh Paulus di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 4. Coba kita baca tadi. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu, maksudnya waktu itu apa? Waktu Paulus pertama kali datang ke Korintus di dalam perjalanan misinya yang kedua, saudara. Ingat, Paulus melakukan perjalanan misi 3 kali. Diperkirakan waktu itu sekitar tahun 49 sampai tahun 51 Masehi. Paulus dalam perjalanan misi yang kedua singgah ke Korintus dan melakukan Injil di sana, mendirikan gereja di Korintus. Nah, dia bilang, waktu itu aku tidak berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sudah Kristen belum ini? Sudah, ya sudah Kristen, tapi masih belum dewasa. Mereka masih seperti orang dunia, sehingga disebut apa? Manusia duniawi. Saudara, ada nada kesedihan saat Paulus menulis surat di Korintus. Waktu dia menulis ini diperkirakan itu saat dia melakukan perjalanan misi yang ketiga, at the end of his third trip, ya, his mission journey, kira-kira tahun 55 Masehi. Berarti ini kira-kira paling tidak 5 tahun berselang, saudara. Dia kilas balik 5 tahun yang lalu. Aku mengabarkan Injil kepada kamu. Waktu itu aku belum bisa mengajar doktrin-doktrin yang berat karena kamu belum dewasa. Tapi kenapa sampai sekarang ini kok ia masih belum bisa? Sudah perhatikan ayat kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, saya kira Paulus berharap dan sekarang kamu bisa makan pizza atau hamburger begitu ya. Tapi ternyata tidak, saudara. Paulus bilang ayat selanjutnya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Alias apa? KTP. Mereka tidak mengalami pertumbuhan, saudara. 5 tahun jadi orang Kristen. Itu berarti kalau setiap minggu ke gereja dengan khotbah berapa kali? Dalam waktu 1 tahun 52 kali. 5 tahun berapa? 250 kali lebih. Belum kalau datang Bible study setiap minggu 1. Nah, jemaat di Korintus paling tidak sudah mendengar firman Tuhan 500 kali, ditambah kalau baca Alkitab sendiri di rumah. Tapi saudara, ternyata walaupun mereka sudah 5 tahun menjadi orang Kristen, mereka belum juga mengalami pertumbuhan rohani.
saya tanya kepada para orang tua di sini, bayi itu lucu kan ya?